Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu. Saya percaya sepanjang minggu ini kita diberkati dan disertai, amin. Yang siap beribadah pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang paling kencang untuk Tuhan. Sebab bagimu Tuhan segala pujian. Kami datang pagi hari ini Tuhan, rindu untuk memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami Tuhan. Terimalah pujian kami Bapa. Yes Tuhan. Syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur. Kami menyembah Engkau Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Di pagi yang indah ini kami boleh berada di tempat yang paling terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan kepada kami semua sepanjang minggu ini, sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini. Kami percaya firman yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Esterlina boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Setiap daripada kami dilawat Tuhan. Kami diberkati oleh firman Tuhan dan puji-pujian. Kami percaya Tuhan, urapan Tuhan turun atas kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Apapun pelayanan kami Tuhan, itu semua sama di mata-Mu. Amin Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh layak untuk melayani Tuhan Allah, Raja di atas segala raja. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Sertai mereka, tibakan mereka sampai di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Kami tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Amin Tuhan. Karena kami percaya tidak ada kuasa lain yang dapat mengganggu ibadah kami ini. Yesus. Karena roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di Amin. sekitar tempat ini. Ya, Tuhan. Terima kasih Bapak. Beracaralah secara bebas. Terima kasih. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berkati hidup kami. Di sepanjang hidup kami tidak pernah kami dapati Tuhan gagal dalam merancangan hidup kami. Sampai detik ini Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan nyatakan kemuliaan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami datang mau beri yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Kami percaya ketika kami buka hati, Tuhan hadir menjamah kami. Terimalah korban syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku Yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa yang terbaik kami berikan pagi hari ini Tuhan. di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku Yang mengalir dari hati kami Tuhan. di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Sebab Tuhan layak untuk terima semuanya. yang harum. Saya undang jemaat untuk bangkit diri bersama-sama. Di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir
melayakan setiap kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus. Kuduslah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melihat hidup kami Tuhan. Betapa kami selalu dapat yang terbaik dari Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Takkan pernah ku bawa Cepat saja. selain yang terbaik, Yang terbaik Tuhan. yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Terima Tuhan. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, Yang mengalir pada hari ini Tuhan. di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah selainnya Bapa. Terimalah Tuhan, terima Tuhan. Berkenanlah atas pujian penyembahan kami pagi hari ini Bapa. Di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah, yes Tuhan. Layak-layaklah Engkau Tuhan. Layak terima segala yang terbaik dari hidup kami. yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, Ya Tuhan. yang mengalir di hatiku, yang mengalir Oh sekali lagi katakan yang mengalir. di hatiku sebagai penyembahanku. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan dan diberkatilah Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama ketika yes. Yes. Yang sudah menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita boleh lambaikan tangannya. Woo. Terima kasih Tuhan. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Karena kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah. Sama
semua di siap terbang bersama-sama dengan Tuhan pagi hari ini. Boleh kembangkan sayap kita, kiri kanannya nggak apa-apa ya. Ayo saya mau lihat semuanya tangannya direntangkan sama-sama. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan Engkau Tuhan. Yuk siap-siap kembangkan tangannya sama-sama yuk. Kita terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Yes. Sebab firman-Mu teguh menopang. Yes. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita lebih kencang nyanyi. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan. Kami mau hanya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dalam kemuliaan. Yes. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancanganku melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang. Belum semua direntangkan tangannya. Gak apa-apa ya, kiri kanannya boleh kena. Kita terbang bersama-sama dengan Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang. Oh, mau lebih bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Tidak akan pernah kami jatuh ketika kami terbang bersama-sama dengan Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yesus yang terbaik. Kita berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Mari kita siapkan hati, kita dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam hidup kami, rancangan kami, dalam hidup kami selalu aman, ada damai sejahtera. Sekalipun jalan-jalan Tuhan tidak kami mengerti, tapi satu hal yang kami tahu, kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.
satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan dahat arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagi kami Tuhan, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, saya undang jemaat untuk bangkit diri sama-sama. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh hati. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Tidak ada keindahan yang lain selain kami duduk diam di hadirat-Mu. Di sana ada kekuatan baru, di sana ada damai sejahtera, penghiburan, kesembuhan, pemulihan, mujizat, kemenangan di tengah badai hidup yang menerpa. Tapi Tuhan, Engkau ada, kami aman. Dan kami yakin Kau ada di tempat ini Bapa.
Setiap kami akan mengalami Tuhan, dan kami akan melihat perkara-perkara yang hebat yang Tuhan buat dalam hidup kami, sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan, dan Kristus akan melihat bahwa kami menjadi perwakilan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini, membawa terang, membawa kelepasan bagi mereka yang membutuhkan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kuduskan setiap kami dengan darah Yesus, karena tidak ada seorang pun yang layak menghampiri tata kasih karunia-Mu. Tapi sebagaimana firman-Mu mengatakan, dengan penuh keberanian iman, karena kami percaya darah Yesus menyucikan kami, sehingga kami dapat menghampiri Engkau, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami siap Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Aloha. Terima kasih Bapak Ibu Gembala. Happy birthday untuk Bapak Gembala. Tepuk tangan semua. Ya Pastor Yanke, Tuhan beri kekuatan baru, kesehatan baru, urapan baru ya Bu Yantia, terutama hikmat dan marifat. Karena untuk membawa jemaat menuju kepada Kristus itu butuh hikmat, butuh kekuatan, butuh stamina rohani yang luar biasa. Juga semua yang dikerjakan Tuhan buat berhasil bagi kemuliaannya. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Saya juga terus belajar ya, sampai ketemu Tuhan. Bahkan kita learning by doing, belajar sambil melakukan ya. Saya beri tema pergerakan doa adalah nadi rohani gereja. Kalau bicara doa dan gereja, mungkin kita berpikir klasik, saudara ya. Sesuatu yang mungkin Anda sudah tahu secara knowledge, dan mungkin lebih banyak belajar dari saya tentang doa. Tetapi secara bicara doa, kita harus terus tanamkan di dalam diri kita. Bahkan kita mohon Roh Kudus untuk kita melakukannya setiap detik dalam nadi ya, nafas hidup kita. Dikatakan bahwa pergerakan sesuatu yang progresif, terus menerus, dinamis gitu ya. Kalau Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa firman Tuhan itu seperti dinamo yang terus bergerak, menggerakkan. Maka doa itu akan menggerakkan hidup kita, hidup rohani kita ya. Karena tanpa doa kita akan mengalami kematian rohani. Kemudian juga dikatakan bahwa doa kita itu berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan pemikiran kita sendiri, keinginan daging kita sendiri, tapi doa yang berpusat, bersentral kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah dinamit. Dan ketika saudara mengintegrasikan doamu dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita yakin ada kuasa, ada power yang akan meruntuhkan gunung-gunung. Amin. Kalau zaman dulu itu meruntuhkan gunung pakai dinamit, saudara. Saya nggak tahu, saya juga punya gunung, saudara punya gunung ya, gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesakitan, gunung-gunung kesusahan. Di dalam kuasa doa yang bergantung kepada firman dan kekuatan Roh Kudus, maka itu akan ada power, ada pergerakan. Jadi, Pak Saudara, bukan statis, bukan skeptis, bukan kalau gue lagi perlu berdoa, kalau gue lagi mood berdoa, tetapi adalah sesuatu yang kontinuitas, konsisten dan berkomitmen gitu ya. Itulah pergerakan dan didorong oleh kerinduan karena Kristus sudah mengasihi kita, didorong oleh kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kita, bukan oleh kuat dan gagahku kata firman Tuhan, tapi melalui Roh Allah yang ada di dalam kita. Nadi, saya sedikit buka chat kita ya, kita sekarang nggak perlu browsing, nggak chat, kita kan ada ya. Nadi, saudara, nadi itu sebenarnya indikator. Kalau saudara pegang sekarang di sini atau di sini, kalau masih ada denyut nadi, berarti saudara masih hidup, ya. Berarti kalau saudara sudah tidak berdoa atau saya malas berdoa,
something wrong dengan kehidupan rohani kita, gitu ya. Kalau malas berarti lemah. Kalau tidak berdoa, lambat laun kita akan mati secara rohani. Karena kuasa firman, kuasa Roh Kudus itu digerakkan juga ya dengan doa. Firman itu bekerja pada saat Roh Kudus dan kita bersama-sama bersepakat di dalam doa. Seperti itu saudaraku ya. Makanya kalau nadi gereja yaitu doa itu lemah, maka gereja juga akan mengalami kelemahan rohani saudaraku. Atau ketika umat Tuhan, gereja Tuhan berhenti berdoa, maka gereja itu akan menjadi satu hanya seperti bangunan ya, monumen saja, tapi tidak ada kuasa ilahi di dalamnya, dan tentu saja tidak akan memberi dampak kepada dunia ini. Next. Halo, next. Oke. Kita butuh doa yang ada terobosan, saudara. Breakthrough in prayer. Doa kita itu bukan liturgis toh, bukan satu kebiasaan ya, karena kita orang Kristen, karena agama lain juga berdoa, maka saya juga berdoa gitu ya. Tapi di dalamnya harus ada terobosan rohani ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati dan dengan iman. Indikator doa kita hidup itu pada akhirnya Tuhan membuat terobosan, saudaraku ya. Kita melihat bahwa setiap kebangunan rohani itu dimulai dengan doa. Saya bukan bicara ibadah kebangunan rohani. Tadi saya lewat ya, Pak Michael, suami saya, Pastor Michael, bahwa kendaraan saya lihat itu di pinggir jalan ada satu spanduk katakan hadirilah ibadah kebangunan rohani. Itu sejak zaman dulu itu selalu begitu ya saudara. Nggak salah sih ada ibadah kebangunan rohani. Tapi yang saya maksud di sini adalah revival. Satu kehidupan yang bangkit ya, di mana umat Tuhan merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, bertobat dari jalan-jalan yang jahat, dan sungguh-sungguh menemukan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dikatakan di dalam kitab Tawarim, Tuhan menampakkan wajahnya, Shekinah glory, itu kita bisa temukan di dalam hadirat Tuhan. Kita mengalami pemulihan, kita mengalami kemuliaan Allah, kita mengalami kehadiran Allah, dan hidup saya dan saudara diubahkan. Ini akan menjadi suatu topik tersendiri ya. Tapi yang dimaksud di sini ketika kita berdoa di dalam dan kita percaya ada kuasa di dalam doa yang mengerjakan terobosan, maka lambat laun akan terjadi kebangunan rohani baik di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja Tuhan. Saudaraku, setiap pelayanan itu membutuhkan terobosan. Ya, karena nggak lelah, capek. Latihan, persiapan, ya. Saya menganggap marketplace saya juga adalah pelayanan. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Dan kalau tanpa terobosan ilahi, kita lambat laun akan tired gitu ya, atau boring, atau merasa semuanya sia-sia. Apa sih hidup manusia? Kerja, breakfast, lunch, dinner, happy-happy sebentar, sleeping, bangun lagi, wake up. Kalau tanpa terobosan ilahi di dalam hidup kita, kita akan menjadi jenuh. Karena pada dasarnya manusia itu cepat bosan. Saudara makan sesuatu yang suka gitu ya, makan terus saja, nanti kan bosan. Saya juga maaf ya, tipikal orang yang cepat bosan terhadap sesuatu makanan. Bukan harus mewah, Pak Michael tahu. Jadi kalau diulang-ulang itu saya bosan gitu ya. Itu hanya soal makanan. Karena itu hidup lahiriah kita. Kalau terus kita jalani tanpa kehadiran Tuhan, tanpa terobosan ilahi dalam hidup kita, kita akan menjadi lemas. Pekerjaan kita itu menjadi beban gitu ya. Jujur saya capek banget ya di bulan-bulan 6, bulan 7. Jadi, jujur juga kadang saya ngeluh gitu ya. Tapi saya tahu ketika Roh Kudus mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kamu kerjakan itu untuk Tuhan, untuk mendidik generasi, untuk menyatakan firman Allah yang mengubahkan kehidupan, itu dapat semangat baru, saudara. Itulah terobosan. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, ketika firman itu bekerja di dalam hati kita dan kita mengimani melalui doa-doa kita, maka Tuhan memberi hikmat, memberi marifat. Ini loh terobosan. Ini yang kamu akan lakukan dan kamu akan melihat perubahan-perubahan melalui pelayananmu, melalui pekerjaanmu. Ada terobosan-terobosan ilahi di dalamnya. Saudaraku,
setiap perubahan yang sejati itu juga dibutuhkan terobosan. Gitu ya. Waktu kita lahir baru dari kehidupan kita yang lama, ya, yang hancur lebur, gitu ya, kehidupan yang rusak. Saya mau katakan saudaraku, setinggi apapun gelarmu, gitu ya, sepandai apapun saudara pergi belajar, dengan latar belakang yang seningrat apapun, tapi firman Tuhan mengatakan setiap orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam kandungan kita tuh dikandung membawa sifat dosa. Maka itu seorang anak yang dilahirkan itu nggak perlu diajari untuk nakal, dia nakal, saudara. Bahkan di pelayanan saya itu usia anak itu disebut usia degil. Itu yang ngomong psikolog. Anak tuh muakal, tantrum, ngelawan. Saudara ngomong A, dia lakukan yang B. Makanya ada pengajaran sekarang kalau kamu suruh dia duduk, kamu suruh berdiri nak, kan dia duduk. Ya, siapa yang ngajarin, saudara? Memang udah bawa sifat dosa. Nah kalau dia nggak dapat lingkungan di mana mendidik dia dengan baik, sifat dosanya akan makin jahat, saudara. Karena itu yang mampu mengubahkan adalah terobosan yang dikerjakan oleh Firman dan Roh Kudus. Ya, saudara mau menjadi pribadi yang sejati, ya, yang nggak bertopeng-topeng, itu kita harus dekat di kaki Tuhan. Karena waktu kita berdoa bisa bohong nggak, saudara? Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Roh Kudus pasti mengingatkan. Nah ini loh bagian dari hidupmu yang perlu dibereskan. Nah ini loh di ruang kamar hatimu ini loh harus dibereskan. Roh Kudus menyinari firman Tuhan, mengerjakan, dan itulah yang mengerjakan perubahan. Kalau saudara katakan saudara pendoa, ya, saudara ikut, kok jadi ngomong klub. Saudara ikut komunitas doa, tapi saudara bilang saudara ketemu Tuhan every day, every time, ya, every hour, gitu ya. Tapi hidupmu nggak berubah hari lepas hari menjadi seperti Kristus. Saudara ketemu siapa, saudara, waktu doa? Maaf, nanti nggak beda dengan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin melakukan ritual-ritual setiap hari, tapi nggak ada perubahan. Karena apa? Hanya Kristus, Roh Kudus, dan Firman Allah. Ketika kita ketemu Tuhan, tadi lagu-lagunya biarpun praise mengarah ke sana, ya. Firman Tuhan pelita bagi kakiku. Jadi firman Tuhan yang kita imani. Saya kerap kali ketika nggak bisa berdoa, saudara, saya buka Mazmur. Melalui kitab Mazmur tuh saya berdoa. Ada katakan dari dalam lumpur aku berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan selidiklah akan daku, perbaharuilah batinku, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Ketika engkau tidak bisa berdoa, baca firman, saudaraku, dan firman itu yang akan mengerjakan terobosan-terobosan, mengubah hidup kita. Memang tidak langsung perfect sempurna, nobody perfect, ya, hanya Kristus yang sempurna. Tapi kalau kita terus mengikut Tuhan, tidak ada perubahan yang signifikan untuk ke arah kebaikan, maka kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, bertobat, ya, bila perlu puasa, minta Roh Kudus membanjiri hati kita untuk menyelidik hati kita supaya ada perubahan yang sejati. Kemudian saudara, dalam gereja, keluarga, marketplace itu harus dimulai dengan doa. Ya maaf sekali saya tidak mengkritisi, tapi saya senang kalau datang ke tempat ini semua dimulai dengan doa. Banyak gereja-gereja yang sudah kehilangan kuasa doa. Saya ingat papa saya itu, ya, udah ketemu Tuhan di surga, dia udah jumpa muka secara pribadi dengan Kristus. Hidupnya hampir diawali dengan doa, dijalani dengan doa, diakhiri dengan doa, gitu ya. Saudaraku, bahkan jemaat belum datang tuh dia udah berlutut di gereja, menyembah Tuhan, gitu. Memang kelihatannya kuno, mungkin jadul, tapi di dalam doa tuh gak ada yang jadul, saudara. Karena doa itu sejak kita ketemu Tuhan sampai kita nanti ketemu Tuhan muka dengan muka, itu harus berdoa, ya. Doa bukan saja secara formal di gereja atau di rumah, tapi doa itu menjadi nafas pergerakan hidup kita. Dikatakan di sini apa? Di dalam gereja, di dalam keluarga. Keluarga itu bagian esensi gereja, saudara.
juga esensi dari masyarakat. Kalau gereja mau sehat, gereja mengalami kebangunan rohani, maka dimulai dari keluarga-keluarga yang berdoa. Kalau saudara dan saya rindu terjadi terobosan di bangsa ini, di mana maaf sekali pornografi berakhir, di mana korupsi berakhir, di mana ketidakintegritasan berakhir, di mana game online judi berakhir, apalagi saudara. Saya sedih banget ya, karena hari-hari ini terjadi hal-hal yang memalukan di negeri ini. Pendeta tua melecehkan, terus jadi viral anak-anak. Jadi apa ya, mengerikan sekali, nggak bisa ngomong hampir saya. Kemudian pendeta memukul istrinya KDRT sampai di viral katanya. Kemarin seorang yang harusnya nggak perlu pakai salib lah gede-gede ya, ketika diwawancara sama Densu, salibnya gede-gede, tapi setiap perkataannya mau menghabisi perawan, menghamili di mana-mana, saudara, menyedihkan sekali. Sebenarnya kondisi ini membuat kita harus aware gitu ya, bangkit. Kita harus berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk gereja. Gereja juga bukan hanya bicara keluarga, tapi bicara tentang pribadi kita, eklesia, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang keluar dari kehidupan lama dan menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Saudaraku, Indonesia membutuhkan doa kita. Seluruh segmen kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan doa kita. Karena sudah begitu banyak tokoh-tokoh, bahkan harusnya pemimpin-pemimpin rohani yang menjadi teladan, menjadi soko guru, menjadi role model, justru bergelimpangan. Saudaraku, saya harus ngomong ini supaya paling tidak kita aware, kita berjaga-jaga atas diri kita, dan kita tidak menghakimi, justru kita bertelut, Tuhan ampuni, Tuhan biarlah hamba-hamba Tuhan, biarlah pemimpin-pemimpin rohani kembali kepada kasih yang mula-mula, mencari Tuhan, merendahkan diri, bertelut, bukan cuma mengandalkan otak. Banyak gereja-gereja yang mengandalkan manajemen, saudara. Saya nggak alergi dengan manajemen. Saya juga memimpin satu lembaga dan saya tahu manajemen itu penting banget. Tapi jangan taruh manajemen dan menyepelekan doa di atas doa, saudara. Karena manajemen yang tanpa dipimpin oleh Roh Kudus itu ujung-ujungnya nanti kedagingan. Semua saling membanggakan diri, semua saling sikut-sikutan, begitu ya. Semua apa yang kita kerjakan di dalam organisasi apapun, terutama dalam perjalanan gereja Tuhan, harus dinafasi dengan doa, harus dikontrol dan dikawal dengan doa, harus cari kehendak Tuhan dulu. Kalau enggak nanti bahaya, saudara. Kalau kita mau mengalami breakthrough, maka kita harus bernafas di dalam doa. Doa adalah sentral dari persekutuan kita dengan Tuhan dan sumber kuasa untuk pelayanan yang berdampak. Saudara, kalau saya bicara pelayanan itu bukan hanya di dalam gereja. Saya yakin di sini kaum profesi, bahkan Bapak Ibu Gembala adalah kaum profesi ya. Dan kita bagaimana bisa memberi dampak kepada dunia kalau saudara tidak diurapi oleh Tuhan, kalau saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, persaingan sekarang jahat banget ya. Apalagi saya drive satu lembaga di mana kita identik dengan Kristen. Kita di-cut di sana sini, kita tidak dapat fasilitas sana sini, kita dicemburui, diatus, pokoknya udahlah ngalamin banyak. Ya seperti Kristus katakan, kamu seperti domba di tengah serigala, kamu akan mengalami aniaya. Aniaya itu bukan hanya secara fisik, saudara, secara batin juga mental ya. Kita ditekan, kita tidak di cover dengan baik, kita dikecewakan, kita disakiti, itu ya, kita dikhianati. Nah, kalau saudara tidak hidup di dalam persekutuan yang kuat dengan Tuhan dan percaya bahwa sumber kekuatan kita saat kita intimasi dengan Allah dan memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka saudara tidak berdampak, saudara. Kalau dampak itu saya bukan bicara power secara harta, walaupun itu nggak salah ya, atau saudara punya posisi, tapi bagaimana hidupmu tuh bisa mengubah orang lain gitu loh. Orang yang bodoh jadi pintar, orang yang miskin saudara beri lapangan-lapangan pekerjaan supaya dia bisa dimanusiakan.
Kalau saudara cuma happy sendiri, saudara berhasil sendiri, saudara sukses sendiri, saudara tidak memberi dampak apapun. Dan Tuhan bilang, aku gak bangga sama kamu. Kamu tidak menjadi saksiku untuk memberi kelepasan kepada mereka yang terikat, mereka yang buta secara rohani, mereka yang dipenjarakan oleh karena ilah-ilah zaman, oleh karena perkara-perkara dunia. Saudara harus doakan ya, saudara, Bapak Ibu Gembalamu itu sudah melakukan hal yang berdampak bagi kerajaan Allah. Saya selalu terharu setiap pelayanan kepada anak yatim piatu gitu ya, kepada orang-orang tua yang gak berdaya. Saudara, orang-orang yang ada di bawah pimpinan saya itu bukan orang-orang yang cerdas, bukan dengan latar belakang yang smart, dari keluarga yang oke, edukasinya enggak, saudara. Bahkan kami itu dititipi gitu ya, orang-orang yang nggak bisa membedakan tangan kiri, tangan kanan. Attitude makan aja mesti diajarin. Ambil nasi gini, wah gitu ya, duduk di jeding, orang Jawa bilang duduk di dapur, kaki diangkat dua. Nah, bagaimana kita mengedukasi mereka, bagaimana kita mengajar attitude, bagaimana kita memberi peluang-peluang kerja supaya mereka dimanusiawikan, ya. Dan itulah kalau nggak kita berdoa secara kita mau, tidak akan ada terobosan. Dengan kekuatan, dengan hikmah, dengan kemampuan kita capek. Saya juga jujur tired, saudara ya. Kita ngomong sampai mulut berbusa, kadang nggak ngerti. Maaf ya, ininya agak gitu. Karena mungkin dari kecil kurang gizi atau kurang diedukasi, ya, dari tempat-tempat lain dari bagian Indonesia. Bahkan kami pernah melayani 10 tahun udah SMP kagak bisa baca. Kalau saudara nggak punya hati kasih Tuhan yang menemukan Kristus di dalam ruang doa, saudara males ngapain? Enak gue ngurus gue sendiri, betul nggak? Tapi karena saudara tahu bahwa engkau harus memberi dampak, dan dampak yang paling penting menurut saya adalah seperti Kristus mengasihi saudara dan saya, maka kita juga harus mengasihi orang lain supaya mereka mengalami kehadiran Kristus dalam hidupnya dan mengalami perubahan yang radikal dalam seluruh segmen hidupnya. Itulah artinya berdampak. Dan tanpa kita bersekutu dengan Kristus, mendapat kekuatan baru, kita nggak mampu, nggak mampu. Karena mereka itu kadang-kadang udah dikuasai oleh paradigma yang seperti Alkitab bilang, seperti tembok yang dibangun berabad-abad, diajar sama nenek moyangnya. Kalau lu kagak licik, lu kagak untung. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang tulus, yang jujur itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Semua filosofi dunia ini bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau lu nggak nipu-nipu dikit, lu kagak dapat untung. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kita harus jujur, saudara. Kita harus hidup benar di mata Tuhan, sehingga kita akan mengalami terobosan-terobosan rohani. Kalau engkau mau mengalami terobosan rohani, engkau harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Sekali lagi, saya bukan bicara doa ritual, tapi doa yang dinafasi oleh firman. Karena hanya firman yang dapat mengubahkan dan menggerakkan kuasa doa. Next, saudara, kita memerlukan revival ya. Saya bukan bicara ibadah kebangunan rohani, tetapi kehidupan yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Kebangunan rohani itu mengacu kepada kebangkitan rohani dari keadaan tidur atau stagnasi dalam kehidupan rohani orang percaya. Ini pamannya Pak Michael tuh jadi hamba Tuhan di Jerman gitu ya, melayani mahasiswa-mahasiswa Kristen yang di sana sekolah sampai jadi warga negara Jerman. Mereka tinggalkan semua kecerdasannya yang mereka bisa meraup untung gitu ya, benefit, terpanggil oleh Tuhan karena sedih melihat bangunan arsitektur yang luar biasa di Jerman itu tutup, menjadi mall-mall, menjadi hall-hall, bahkan menjadi bioskop. Secara itu terjadi nggak tiba-tiba, karena orang mulai nyaman dengan kehidupannya yang apa? Comfort. Hati-hati loh dengan kemakmuran yang saudara tidak kendalikan dengan intimasi dengan Tuhan, itu akan membawa kehidupan kita jauh dari hadirat Tuhan. Karena kita merasa kuat, kita merasa cerdas, intelektual kita bisa mengatasi semua persoalan hidup kita. Lalu kita bilang, I don't need Jesus.
Kenapa Amerika jadi sekarang tidak percaya Tuhan? Bahkan sekolah-sekolah dilarang membaca Alkitab. Padahal Amerika dulu dibangun berdasarkan Injil. Saudara pelajar history, di White House itu dulu dimulai dengan firman Tuhan. Tapi ketika mereka mulai makmur, mereka mengatakan, kami tidak perlu Bible, kami tidak perlu Yesus. Dan ketika orang mulai tidak memerlukan hubungan yang erat dengan Tuhan, maka mereka akan mengalami kematian rohani, saudara. Dan lambat laun hidup mereka akan jauh dari Tuhan. Bahkan iblis itu jangan main-main loh. Ketika kita membuka hati sedikit saja, maka dia akan totally menguasai seluruh hidup rohani kita. Dan Alkitab katakan orang yang kembali kepada dosa itu seperti, maaf sekali bukan saya mau, seperti anjing kembali kepada muntahnya, seperti babi yang kembali kepada kubangan. Saudara harus berjaga dan berdoa. Ketika hidup rohani kita mulai mengalami stagnasi, maka kita harus datang kepada Tuhan, berseru, Tuhan, bakar aku kembali dengan api Roh Kudus. Saya jujur saudara ya, kalau melayani terus atau hadir ke gereja yang kering, lama-lama capek gitu ya. Sekedar ritual, datang ibadah karena kewajiban, gak dapat sentuhan secara spiritual. Nah saudara harus berdoa, cari wajah Tuhan. Kalau saudara tiba-tiba jam 3 pagi, jam 4 pagi tanpa sebab, saudara terbangun, saudara harus peka. Tuhan panggil saya untuk berdoa, bukan untuk kepentingan diriku, tapi karena Tuhan mau ada kebangunan rohani di mana-mana yang Tuhan taruh hidupmu di sana. Saudara harus memulai turning point lagi untuk kembali diurapi dengan urapan yang baru. Saudaraku, ketika umat Israel mengalami stagnasi bahkan kematian rohani, saudara tahu siapa yang dipanggil? Nabi-nabi Tuhan selalu dimulai dengan kegerakan doa. Elia menyusun apa saudaraku? 12 batu. Itu bicara tentang 12 suku Israel. Dan siapa yang bisa menggerakkan untuk mereka kembali dan bertobat? Hanya api dari surga, ya. Kalau ketika saudara mengalami merasa hidup kering, kerontang, kehampaan, capek gitu ya, gak ada lagi rasakan keindahan di dalam Tuhan, gak bisa lagi nyanyi dengan benar rasakan kehadiran Tuhan. Saking kerubutan. Orang nangis terus bingung. Dia nangis bukan kurang makan, saudara. Saya masih bisa makan dengan baik, berpakaian dengan baik. Kalau saya nangis, saya rasakan kasih Tuhan yang membanjiri. Kasih Tuhan menyentuh hatiku yang luka. Kasih Tuhan mengangkat semua kekecewaan, kehampaan. Itulah indahnya hadirat Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Kalau kau 10 tahun, 20 tahun gak ngerti apa, gak ngerti kehadiran Tuhan, nanti saudara mengalami kematian rohani. Tapi Tuhan sayang saudara, hari ini datang dan teman, Tuhan aku ingin mengalami, Tuhan aku ingin kau hadir dan aku merasakan, menikmati dan memahami indahnya arti bertemu dengan Tuhan. Itulah arti revival yang sejati. Next, saudaraku, revival adalah kita sadar akan dosa-dosa pribadi kita. Mungkin gak ada orang yang tahu, saudara. Suami saudara gak tahu, istri saudara gak tahu. Tapi berapa banyak di malam-malam sepi, anak-anak muda scrolling, maaf ya, mungkin pornografi, ibu-ibu yang putus asa, kecewa, melarikan kepada hal-hal negatif lainnya, atau kita mulai tipu sana sini di dalam bisnis kita. Hanya Tuhan dan saya dan saudara yang tahu secara personal. Dan di hadirat Tuhan tidak ada yang bisa tersembunyi. Kalau Tuhan menegur kita melalui rohnya, tidak ada kata lain kalau saudara mau hidup secara spiritual. Kita harus apa? Apa? Tomat atau tobat? Bertobat, saudara. Repent. Ini mungkin klasik dan banyak gereja gak berani memberitakannya lagi. Bahkan jemaat gak suka, saudara. Tapi berbahagialah saudara-saudara berada di gereja di mana pertobatan dikumandangkan. Karena tidak ada jalan lain untuk saudara mengalami revival, kebangunan rohani yang sejati, ketika engkau dan saya datang di kaki Tuhan dan bertobat kembali,
mengakui dosa-dosa dan kelemahan kita, dan mohon darah Yesus menyucikan, menguduskan kita, sehingga kita memiliki intimasi yang baru dengan Tuhan. Ketika Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan, saudara, dia nggak berdalih, dia nggak berkata, Tuhan, aku kan orang rohani. Enggak, saudara, dia koyakkan jubah keagungannya, dia taruh debu di atas kepalanya, dia berpuasa, dia meratap dan tiarap di hadapan Tuhan. Ampun ya, sucikan aku dengan darah, perbaharui batinku dengan rohmu yang teguh. Saudara, itu adalah bentuk duka cita pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Pertobatan bukan hanya satu kali waktu kita dilahirkan baru, tetapi every day, bahkan every second, bahkan setiap detik, ketika Roh Kudus mengingatkan kita. Bahkan di mobil tadi juga saya bertobat, saudara. Mungkin kita capek tuh di jalan macet, mungkin nggak ngomong tapi hati kita berdumel. Ya, bertobat, Tuhan ampun, sucikan aku dengan darah. Pertobatan itu terus menerus sepanjang hidup kita. Sebelum saudara diikat, dibelenggu lebih keras oleh kuasa dosa dan iblis, lebih baik setiap hari kita mawas diri dan bertobat. Karena kalau kita sudah terus dibelenggu dan sampai jatuh dan diketahui oleh masyarakat khalayak ramai, apalagi masuk di sosmed, sudah kita menjadi kesaksian yang buruk bagi kerajaan Allah. Benar nggak? Makanya hari lepas hari, biar aja Tuhan sama kita yang tahu, jangan sampai orang tahu dan tidak mempermuliakan Tuhan. Dan kalau udah tahu ya bertobat, saudara. Saya juga ngaku saya bertobat tiap hari. Bahkan ketika Roh Kudus mengingatkan, bertobat. Biarpun itu saudara bilang, saya kan nggak mencuri, nggak membunuh, nggak berzina. Dosa is dosa, saudara. Nggak ada yang abu-abu, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Ya, setiap hari kita harus bertobat. Ya, kebangunan rohani itu akan menyegarkan jiwamu loh, saudara, menyegarkan batinmu. Ya, kenapa orang sekarang kok banyak ini ya, panic attack? Kayaknya keren gitu ya, panic attack. Padahal saya sedih banget tuh dengar anak Tuhan, pelayan Tuhan, pengurus gereja, aduh, Bu, saya kena panic attack. Apalagi itu yang kecemasan tuh. Apa, Bu? Kecemasan? Bahasa kerennya emak-emak gaul. Minum obat ke psikiater gitu ya. Saya tak menghakimi, apakah ini salah satu indikasi bahwa roh kita tuh kering, saudara? Boleh nggak saya ngomong gitu? Benar ya, Bu ya? Ibu tadi memuji Tuhan dalam hati Tuhan, ada kesegaran nggak di batinnya? Sebenarnya kalau hubungan kita dengan Tuhan itu bagus dan kita senantiasa bersuka-suka di dalam hadirat Tuhan. Ada itu loh satu YouTube yang bagus, saya bukan promosi ya, saya juga nggak ada hubungan sama Bapak Pendeta ini dengan tim ini, tapi saya senang, Song of Intimacy. Ya, setiap pagi itu disegarkan di dalam hadirat Tuhan. Nyembah Tuhan, pagi-pagi mungkin nggak bisa berteriak karena tetangganya dekat. Gelosor nih orang Jawa bilangnya, tiarap di kaki Tuhan. Mungkin hanya komat kamit basah roh, tapi kita disegarkan dulu batin kita. Ya, itulah arti kebangunan rohani yang sejati, saudaraku ya. Kebangunan rohani itu membuat pesona dunia ini gak ada artinya. Yesus itu pernah ditawarkan pesona dunia loh, benar gak? Kemarin Pak Michael jemput saya di kantor, pulang dia cerita tentang itu. Yesus, anak Allah yang maha kudus, yang maha mulia aja ditawarkan pesona dunia. Dan pesona dunia itu identik ya, kalau engkau menyembah aku, kalau kamu mau terima pesona dunia ini, kau harus menyembah aku. Jadi paradoksnya, ketika saudara menyembah Kristus, menyembah Raja di atas segala raja, maka pesona dunia itu menjadi pudar. Kenapa orang begitu gandrung, tertarik, terpikat, terpesona dengan kenikmatan dunia, kenikmatan daging, kenikmatan dosa, semua program yang ditawarkan oleh iblis melalui sosmed? Karena apa, saudara? Karena nggak punya intimasi dengan Tuhan. Saya bilang tadi, kalau orang menyembah Tuhan dengan benar, pasti pesona dunia jadi pudar.
Karena itu iblis tahu, sembahlah aku. Nanti kamu saya kasih semua pesona dunia ini. Bapak Ibu Gembala ini kalau mau nikmati semua pesona dunia bisa ya Pak ya. Tapi nanti Bapak Ibu Gembala bilang zero, kosong ya Bu ya. Nikmati sebentar, habis itu kosong. Tapi di hadirat Tuhan Bu, ada kedamaian ya, ada kesukacita, ada kekuatan baru. Saudara, orang kalau sudah sampai titik ini, bukan mereka nggak mau pesta juga, wajar aja hidupnya party. Saya nggak larang saudara nonton film asal pilihan yang edukatif. Saudara bisa ke kafe menikmati, karena kekristenan juga nggak jadi aneh. Jadi saudara kayak Flintstone gitu ya, Flintstone masuk di zaman batu, bukan seperti itu. Saudara bisa menikmati semua berkat-berkat Tuhan, tapi itu nggak ada artinya dibandingkan engkau duduk di hadirat Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ku datang bersembahkan lagu di hadapan. Lagu saudara itu lagu cinta kepada Tuhan, lagu kasih. Boleh nggak Bu lagu kekecewaan? Boleh. Boleh nggak Bu lagu kepahitan, kemarahan? Boleh. Karena Mazmur itu mengungkap dengan jujur semua keberadaan batin manusia. Tapi saya mau katakan, ketika engkau datang, semua itu akan dibebaskan. Dan dikatakan kita akan mendapat penyegaran dan kelepasan. Itulah arti revival yang sejati. Ibu bohong kali, coba aja. Kalau nggak coba ya saudara akan dengar slogan saya, kesian deh lu ya, selama jadi pengikut Kristus, jadi orang Kristen, tapi nggak pernah menikmati ekstasinya surgawi. Tepuk tangan untuk Kristus, haleluya. Saya nggak pernah pakai ekstasi loh, tapi kan fly kalau kita di hadirat Tuhan ya Bu ya. Mau joget, mau teriak, mau nangis, mau tiarap, tapi batinnya ini plong, lega pasti itu. Dan ekstasi loh, candu, bener. Nggak ada yang bisa dibandingkan dengan ini. Coba generasi muda, daripada lu dugem-dugem ya, akhirnya nanti kayak yang tadi saya bilang yang pakai salib tapi mempermalukan Tuhan se-Indonesia, mending lu dugem di kaki Tuhan. Iya, pakai gitar, kan nggak apa-apa. Raja Daud aja melompat-lompat itu kan dugem ya Bu di hadirat Tuhan ya. Dunianya bukan gelap, tapi dunia gemerlap di hadirat Tuhan. Saya ngeri banget dan sedih banget loh. Ya, kematian bunuh diri banyak banget ya. Suami mutilasi istri, apalagi sekarang istri bunuh suami, suami bunuh anak. Kayak apa ya dunia? Itulah membuktikan dosa akan makin bertambah-tambah. Yang makin dosa makin jahat, yang makin suci akan makin hidup dalam kebenaran. Saudaraku, inilah waktunya kita berbenah diri, inilah waktunya kita aware, kita sadar. Ya, ada satu pejangga mengatakan ilinglah waspodo. Yang ngerti mungkin hanya saya, Kokong sama Bapak Ibu Gembala. Ingat dan waspada. Relate loh dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan berjaga dan berdoa. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Siapa yang lemah, siapa yang gak berjaga akan diterkam. Pendeta-pendeta juga, karena kitab Wahyu katakan di akhir zaman ini separuh dari bintang-bintang itu akan diseret oleh ekor naga. Ada penafsir Alkitab mengatakan ekor naga itu di tempatnya adalah kelamin. Makanya banyak yang jatuh dalam perselingkuhan dan perzinahan. Dan saya melihat dosa perselingkuhan di akhir zaman ini merajalela. Di Indonesia, saya sih bukan seneng buka sosmed juga, tapi kadang kita buka apa, keluarnya apa, bener gak Bu? Isinya perselingkuhan dan gak malu-malu loh. Suaminya selingkuh malah di-shooting supaya dapat subscribe. Ya, betul. Dulu mah aib, sekarang malah supaya dapat like. Aduh Tuhan Yesus, ini adalah Sodom Gomora. Saudara, kita harus prihatin. Ini membuat kita harus membunyikan lonceng lagi di otak kita, di hati kita, di roh kita. Bangun, bangun, bersiaga, berpaga, bangkit, berjaga dan berdoa. Berdoa bagi gerejamu. Doakan Bapak Ibu Gembalamu.
Doakan pelayan mimbar ini, ya. Doakan, karena mereka juga jadi sasaran iblis yang utama. Saudara, kalau orang yang tidak pemimpin jatuh mungkin gemanya kecil, betul nggak? Penting. Tapi kalau pemimpin rohani jatuh, apalagi dalam dosa seksual, viral seluruh Indonesia, mempermalukan nama Tuhan. Karena itu saudara, kita harus berdoa. Kita cuma gosip-gosip nggak ada berguna, saudara. Doakan. Jangan udah jatuh baru saudara nangis-nangis, doakan. Sebelum terjadi apa-apa kita harus jadi benteng, perisai bagi pemimpin-pemimpin rohani kita, supaya mereka tetap dalam perlindungan pagar kasih karunia Tuhan, supaya tidak ada panah-panah berapi dari setan yang akan menghujam dalam hidup spiritual mereka. Panah berapinya itu bisa kepahitan, kemarahan, dendam, kepalsuan, apalagi yang paling ngeri itu kejatuhan seksual, saudara. Karena biasanya susah mau dibangkit lagi ya. Kalau masalah uang orang mungkin cinta gua ambilin dulu. Tapi kalau udah kayak gitu susah ya, ampis dah karirnya, pamornya. Ya, hanya Tuhan memang ampuni, tapi sudah kurang memberi dampak dalam kerajaan. Next ya saudara, saya ngomongnya gak enak pagi ini ya, tapi saudara akan menjadi bersih oleh kuasa firman, dan saudara akan menjadi cemerlang bagi kerajaan Allah. Amin. Next saudaraku, di dalam Markus 11, PowerPoint saya banyak, tapi saya akan berhenti di sini. Saya tahu diri, nanti saudara akan sayang-sayangan sama Bapak Ibu Gembala ya. Markus 11 ayat 17, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini juga relate dengan kitab Yeremia dan Yesaya, saudaraku. Dikatakan rumahku yang seharusnya menjadi rumah doa, kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Ini diucapkan oleh Yesus ketika dia datang ke Yerusalem untuk melakukan kehendak Bapa. Tapi ketika dia masuk di Ka'bah Allah, dia menjumpai saudaraku, orang membuka meja, berjualan, bertukar kayak money changer gitu ya. Mungkin dulu nggak ada dolar, tapi ada uang Arab, uang uang Yahudi, saya nggak tahu dah. Pokoknya uang Timur Tengah bertukar semua di situ ya. Salah nggak saudara? Kalau saya pikir malah nggak salah sih, karena mereka dulu ibadahnya itu memang perlu burung, benar? Dan mungkin ada yang datang dari provinsi-provinsi lain yang nggak bisa masa bawa sapi, ngok gitu. Zaman dulu kan belum ada pesawat, ya paling orang Banten naik unta gitu. Paling hebat mungkin naik kamel aja ya, kamel unta ya. Masa unta tarik-tarik sapi, ya udah memang belinya di situ. Tapi menurut penafsir Alkitab begini saudara, yang menjadi salah adalah orang-orang yang berjual beli di situ markupnya nggak tulung-tulungan. Kalau saudara jualan ambil untung dong, betul nggak? Saya juga buka sekolah ambil untung, kalau nggak nanti guru saya nggak bisa dibayar. Operasionalnya kan tinggi lembaga pendidikan. Tapi untungnya jangan menggorok leher orang dong, benar nggak? Jangan bikin orang mati. Kan ada tuh. Nah ini cilakanya, untungnya itu bikin orang yang mau berdoa itu jadi tersiksa, saudara. Apalagi orang-orang miskin yang hanya bisa beli burung terukur. Jangan-jangan mereka jadi hutang piutang hanya untuk menghampiri tata Tuhan. Dan yang lebih cilaka, yang bikin Tuhan marah adalah menurut penafsir Alkitab ini, pedagang-pedagang itu sudah mengadakan serikat perjanjian dengan imam-imam yang ada di Ka'bah Allah. Nepotisme, saudara ya, bahasa kerennya. Dan hasilnya itu diraup sebanyak-banyaknya untuk ketamakan para imam yang berada di rumah Tuhan. Saudaraku, itulah yang membuat Tuhan marah. Karena bait Allah seharusnya orang bisa menghampiri Tuhan dengan penuh sukacita, menjadi tekanan yang berat. Saya bersyukur gereja ini, hamba Tuhannya bahkan berkorban yang untuk pekerjaan Tuhan. Tapi saya mau sedikit mengkritisi gereja-gereja yang memanipulasi jemaat untuk berkorban, pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk memperkaya diri. Kalau saudara berkorban itu untuk operasional pekerjaan Tuhan itu oke. Saudara berkorban untuk
menolong yatim piatu bisa sekolah, itu dahsyat di hadapan Tuhan. Saudara berkorban untuk pelayanan misi itu oke. Tapi kita harus berdoa sungguh-sungguh supaya rumah Tuhan di luar gereja ini, di mana-mana tempat bertobat, ya. Jangan gunakan pelayanan rohani untuk meraup keuntungan sehingga menjadi kejijikan di hadapan Tuhan. Dan juga ada dikatakan di dalam Alkitab, pelayan-pelayan imam-imam Lewi pada itu mengadakan pelacur bakti, ya, dengan pelacur-pelacur. Sudah ngeri loh, zaman dahulu orang datang ke rumah Tuhan, di bagian-bagian tertentu di ruangan rumah Tuhan itu ada pelacur-pelacur baktinya. Jangan pernah melayani Tuhan membawa kehidupan kita yang najis di hadapan Tuhan. Perbaiki kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Perbaiki tontonan kita, perbaiki bacaan kita, perbaiki imajinasi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan gak mau kita melayani Tuhan dengan membawa hal-hal yang najis di hadapan Allah. Karena Allah yang kita layani adalah Allah yang kudus. Ya, kita bukan dengan kekuatan kita, tapi kita dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, saudaraku, untuk hari-hari terakhir membunyikan lonceng gereja, ya, bukan secara fisikly tetapi secara rohani. Bangun, wake up, aware, dunia ini semakin jahat. Berdiri teguh di dalam kuasa doa, tiarap di kaki Tuhan, bertobat, mencari wajah Tuhan, meminta urapan baru, sehingga kita bisa militan di tengah-tengah segala godaan dunia yang jorok ini, saudara, di tengah semua pesona yang diberikan oleh iblis. Tuhan memberkati kita. Mari saya mendapat musik, kita beri kemuliaan bagi Yesus. Saya undang saudara, kalau saudara ini disentuh dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan hidupmu diubahkan, memberi dampak kepada dunia ini, mari katakan, Tuhan, saya mau bertemu dengan Engkau hari ini. Saya mau minta urapan baru dibakar kembali, sehingga semua perkara kedagingan, perkara dosa itu bisa dibersihkan dari mezbah hidupku. Silakan WL menyanyikan satu lagu. Saya undang seluruh jemaat Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada Bapak atau Ibu Gembala, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau temukan Tuhan di hadirat-Nya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Mari kita mengangkat tangan, biar kita merasakan kehadirannya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Amin Tuhan. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran-Mu, arti Tuhan. kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu. Haleluya. Syukur. Haleluya. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Rancangan-Mu aman
Kami perlu api-Mu membakar kami kembali. Bakar Tuhan hati kami dengan urapan yang baru. Biar kami aware Tuhan dengan hidup spiritual kami. Bangunkan Tuhan. Bangunkan kembali Bapa. Haleluya. Saudara, kita pejamkan mata. Saudara yang ingin kembali memperbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Saya tahu ada pendoa-pendoa di tempat ini. Tapi biarlah setiap jemaat umat Tuhan memiliki nafas doa. Kalau saudara merasakan hidupmu hampa, kering, membosankan, jemu Tuhan, bahkan di tengah kelimpahanmu ada ruang kosong di mana tidak bisa diisi oleh apapun kecuali dengan kehadiran Kristus dan perjumpaanmu secara pribadi di dalam hadiratnya. Maka engkaulah orangnya yang ingin ditemukan oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu. Kita nyanyikan pujian haleluya 12 kali. Roh Kudus ada di tempat ini dan dia ingin menemukan engkau secara pribadi. Dia ingin kembali kasih-Mu diperbaharui kepadanya. Inamaya sando, sikarama ya sakaramana ya sando. Mulai sembah Tuhan. Kita nyembah Tuhan bukan karena kita kuat, bukan karena kita benar, tapi karena kita dibenarkan oleh kuasa firman dan rohnya. Sinamaya namo, haleluya. Angkat tanganmu, mulai menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, namanya namo, sikaramata kambalamo. Angkat tanganmu. Jumpai setiap pribadi Tuhan. Kami mengalami encounter dengan Engkau. Haleluya. 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 Haleluya, saya mengundang dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan mendoakan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang kami perlu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan setiap hati kami. Karena kami tahu firman Tuhan, kebenaran-Mu, itulah yang memerdekakan setiap hidup kami Tuhan. Menjadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk waktu terindah pada siang hari ini, di mana setiap daripada kami menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yang terbelenggu Tuhan, dibebaskan oleh kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu Tuhan yang masih menyimpan dosa, Tuhan lepaskan Tuhan.
Kami percaya Tuhan, darah Yesus Tuhan menyucikan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Membebaskan mereka sehingga mereka boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang kudus dan hidupnya berkenan di hadapan-Mu. Bapa, secara khusus pagi hari ini hamba juga berdoa untuk Pak Yangke sebagai gembala di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati dia, menolong dia Tuhan. Tuhan juga membebaskan dia dari segala hal-hal yang mungkin kami tidak ketahui. Tapi dalam nama Yesus, Tuhan membebaskan dia dari segala keterikatan apapun bentuknya Tuhan. Kuduskan hidupnya Tuhan. Biarlah dia boleh menjadi gembala yang menjadi panutan bagi jemaat di tempat ini. Kami percaya ketika Engkau memilih dia, Engkau memberikan kemampuan kepada dia Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan juga sudah memberkati dia dengan umur yang panjang, ada tugas yang harus dia lakukan di bumi ini. Berikan kemampuan kepada dia Tuhan. Berikan Tuhan hati yang lebih mengasihi Engkau lagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan di sisa umur hidupnya di dunia ini. Kami berdoa juga untuk Ibu Esterlina dan juga Pak Michael, berkati mereka dalam nama Yesus. Biar pelayanannya itu Tuhan menyenangkan hati Engkau Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap kami yang terikat sudah dibebaskan dalam nama Yesus. Dan Tuhan sudah memberkati setiap daripada kami juga. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini, amin. Ya. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Ibu Pendeta Esterlina beserta Bapak Pendeta Michael. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita persiapkan persembahan kita pada siang hari ini. Yang bertugas dipersilakan. Kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan buat harinya Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Esterlina ya Tuhan. Kiranya biar firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan juga untuk pemeliharaan-Mu untuk setiap kami ya Tuhan di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan agar untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua akan memberikan persembahan yang terbaik. Amin.
yang kita tunggu-tunggu. Kue Bella, silakan. Kita nyanyi bersama ya buat Bapak Gembala kita yang terkasih. Pak Gembala silakan berdiri, juga Ibu Gembala. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Pak Gem. Happy birthday, Pak Gem. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Pak Kita berikan selamat juga buat Bapak Gembala yang kemarin merayakan ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oh, yang ke-70. Wah. Haleluya. Ya. Kami undang Pendeta Michael untuk berdoa khusus untuk Bapak Gembala dan juga Ibu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Angkat hatimu, angkat tanganmu untuk memberkati ya. Satu kekuatan, penghiburan, dan ketekunan, keteguhan untuk seorang gembala. Kalau didoakan jemaat siang dan malam itu penghiburan tersendiri. Saudara. Tuhan rekan sekerja hamba-Mu, milikmu, harta kesayanganmu. Terima kasih tangan Tuhan yang perkasa membuka keajaiban-keajaiban di marketplace, dan itu menjadi ladang pengembalaan yang indah untuk hati berbagi bagi yang papa dan hina. Sebagaimana Ayub pernah berkata, aku menjadi mata bagi orang buta, aku menjadi kaki bagi orang lumpuh, dan aku menjadi bapa bagi orang-orang yang terpinggirkan, yang hina, miskin, para janda-janda yang sedang terbengkalai. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu untuk menjadi filantropi bagi komunitas-komunitas yang membutuhkan bersama Ibu. Hikmat marifat surga, pengetahuan kedalaman firman bagikan sumber yang tak pernah kering, menjadikan penghiburan ekstra, kekuatan, dan menjadi doa kami bersama di usia setianya dapat melihat visi kemuliaan Allah, next level yang Tuhan siapkan, sehingga manakala kami berjumpa Tuhan bagaikan mata Raja Wali yang menatap keindahan kemuliaan Tuhan dan terbang dengan kekuatan sayapnya dan dipermuliakan bersama Tuhan. Dan tangan Yesus yang menyambut kami pun tersenyum, sahabat-sahabatmu yang setia, penuh dengan kemuliaan dan mahkota. Terima kasih untuk jemaat yang mendoakan berkat yang sama turun atas kami. Dalam Kristus umat percaya katakan amin. Pak Gem, tiup lilinnya satu lagi Pak Gem. Tiup lilin, tiup lilin. Silakan duduk. Saya mengucap syukur dan terima kasih atas perhatian semua saudara-saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, telah tambahkan 1 tahun umur buat saya. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan, dan juga untuk saudara-saudara semua yang mendukung dalam pelayanan ini. Saya ucapkan terima kasih. Percayalah, jeripaya kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin, saudara. Sebagai ucapan syukur saya akan nyanyikan sebuah lagu. Ini lagu yang kita ciptakan sendiri, saudara. Ya, oke. Ku
agungkan namamu Tuhan. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Ku bersyukur padamu, ku tinggikan namamu. Ku bersyukur padamu Tuhan, kasih-Mu kekal selamanya. Ku bersyukur padamu, ku tinggikan namamu. Ku bersyukur padamu Tuhan, kasih-Mu kekal selamanya. Kasih-Mu kekal selamanya. Kasih-Mu kekal selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bugem silakan maju gitu Mas, satu lagi yang terlewat, kuenya belum dipotong. Bugem potong kan ada pakai. Spesial ini kue spesial, ini mobil saya. Keren. Ya mohon ditunggu ya. Oh sudah kepotong, kita tepuk tangan dulu dong. Ini buat Pak Gem. Ya. Ya, itu boleh buat Pak Gemnya. Ya. Aduh, siapa yang mau foto silakan. Beri kemuliaan buat Bapak kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau ada di tengah-tengah kami, maka ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan. Kami percaya firman itu akan jatuh di tanah yang subur, di hati kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan melawat setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kami juga berdoa dan berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami sebagai orang percaya, anak-anak-Mu Tuhan. Kami harus menjadikan doa sebagai nafas kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu doa orang benar kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapak, berkati hambanya Ibu Esterlina dan Pak Michael dalam pengembalaannya, dalam pelayanannya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang hadir. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka satu persatu. Tuhan akan menyertai kehidupan mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya apapun juga, menjauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Niat-niat orang jahat Tuhan patahkan dalam hidup mereka. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan pada hari ini. Dan kami akan berpisah, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Terima kasih Bapak. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kita punya Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup takut akan Tuhan.
Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan menyertaimu, Tuhan yang akan menolongmu, Tuhan yang akan melindungimu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera yang Tuhan berikan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan kau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan pada akhirnya hanya Tuhan yang membuat apapun yang kau kerjakan berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.